Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Shalom. Bertemu saya lagi di mata kuliah yang sama, di Manajemen Pemasaran Jasa. Kali ini kita ada di pertemuan ke-7, pertemuan sebelum ujian tengah semester. Sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, seperti biasa, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing demi kelancaran berjalannya perkuliahan kita kali ini. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang super baik, ya, dan lebih baik daripada yang hari-hari kemarin. Hari ini sekilas kita akan bicara tentang sub materi capaian pembelajaran mata kuliah yang nantinya ada beberapa hal yang perlu difahami oleh mahasiswa, yaitu dalam topik distribution and marketing channel, kemudian intermediary rules, dan juga pendekatan service marketing. Ya. Nah, hari ini topik besarnya adalah service distribution atau distribusi jasa. Yang seperti apa distribusi jasa itu? Nah, mari kita bersama-sama membahas sub CPMK kita kali ini. Nah, di dalam service distribution, ya, sudah pasti kita akan membahas tentang saluran distribusi itu sendiri dan juga saluran pemasaran. Ya. Seperti di awal tadi, kita membahas tentang distribution and marketing channel. Yang kedua adalah intermediary atau keterkaitan antara satu pihak dengan pihak lain melalui perantara, ya, baik itu secara marketing maupun secara jasa yang ditawarkan. Kemudian nanti kita juga membahas sedikit tentang pemasaran jasa yang beberapa waktu lalu juga pernah kita bahas, tapi nanti pendekatannya akan berbeda. Ya, pembahasannya ke pendekatan distribusi jasa itu sendiri. Nah, masuk ke dalam distribusi channel, kita dihadapkan oleh dua distribusi, ya, dua metode atau dua cara distribusi. Yang pertama adalah cara yang langsung, yang kedua adalah cara yang tidak langsung. Ya. Nah, kalau kita lihat cara yang langsung adalah direct channel ini pasti langsung jasanya bisa disampaikan dan dirasakan langsung oleh customer gitu, dari penyedia jasa atau provider services. Nah, kalau yang tidak langsung ini dari provider ini bisa melalui agen atau distributor. Ya, kalau misalnya kita jasa penerbangan misalnya, ya, ini ada indirect channel. Misalnya kita beli tiket, kita mau terbang ke suatu negara misalnya gitu ya, atau di suatu tempat. Nah, kita harus beli ke agen distribusi atau agen distributornya penerbangan kita. Gitu. Kita tahu ya, agen-agen travel itu banyak sekali kita jumpai. Ada yang melalui platform, ada juga yang masih konvensional, ya, di di gerai. Ya. Kalau yang platform kan sudah seperti ada di Traveloka, ya, kemudian Airi, ya, kemudian dan lain-lain, ya, banyak platform yang kita tahu, ya, yang sering kita gunakan.
Nah, kemudian kalau yang indirect juga setelah dari agent, ini ke wholesaler. Jadi ke pedagang besar. Nah, siapa pedagang besarnya? Gitu. Kalau tadi agentnya Traveloka, ya pedagang besarnya siapa nih nanti? Gitu ya. Nanti kita postingkan lagi permintaan dari konsumen untuk mendapatkan jasa kita misalnya. Nah, baru kita ke retailer. Ya, retailer ini pedagang eceran. Atau bisa juga kalau dalam apa namanya jasa penerbangan ya, ini retailers ini udah hampir sama kayak direct channel ya. Jadi kita bisa langsung datang ke airport, kemudian di booth-nya, di gerainya airline yang kita tuju, itu kita bisa langsung beli tiket di situ. Langsung bisa dipesan kita mau pergi kemana dengan penerbangan apa yang kita pilih gitu ya. Nah ini tadi perbedaan antara direct and indirect channel. Jadi kalau direct dia bisa langsung dirasakan ke customer, ya, ini bisa langsung. Tapi kalau indirect ini pakai agen, kemudian ke pedagang besar, kemudian baru ke pedagang eceran, baru bisa ke customer. Nah ini sekilas umum tentang distribution channel. Ya. Nah kemudian saya akan menjelaskan sedikit sebetulnya kalau yang namanya penjualan langsung ke konsumen, ini dari benar-benar tidak ada perantara ya. Jadi benar-benar dari provider atau dari produsen ke konsumen. Jadi beli langsung di perusahaannya atau kantor cabangnya dan segala macam. Jadi langsung. Nah ada lagi kalau yang melalui pedagang eceran. Jadi dari produsen ya, ini menempatkan barang-barangnya atau produk-produknya ke pedagang eceran. Nanti pedagang eceran yang menjual barang-barang yang kita produksi langsung ke konsumen. Jadi barang-barangnya ini udah langsung ready ada di pedagang eceran gitu. Misalnya kalau kita mau beli convenience goods gitu ya, misalnya produk-produk kebutuhan rumah tangga atau produk-produk yang kebutuhan sehari-hari ini udah ada di mart-mart gitu ya, yang kita kenal di dekat rumah kita gitu ya, ada Indomart, ada Alfamart, ada atau mart-mart yang lain. Nah kemudian ada juga kalau kita melalui pedagang besar. Nah ini kalau kita tahu ada Indogrosir ya, atau juga ada grosir yang lain gitu ya. Nah ini biasanya dari produsen ini naruh ke pedagang besar di Indogrosir. Nanti dari Indogrosir itu baru disuplai ke Indomart atau ke Alfamart dan yang lainnya. Baru disuplai barangnya. Baru bisa dibeli ke baru bisa dibeli oleh konsumen gitu. Nah kalau dulu ada pedagang besar yang terkenal juga gitu ya, Goro kalau nggak salah. Ini kita bisa langsung beli di pedagang besar gitu. Tapi belinya nggak bisa eceran, nggak bisa satuan. Ya, itu belinya langsung 5, 10, 3 gitu ya. Tetapi dengan harga yang jauh dibandingkan harga yang ditawarkan oleh pedagang eceran gitu. Karena langsung dari pedagang besar, dia nggak cari untung banyak gitu kan. Dan tahapannya cuman tahapan dari produsen langsung ke wholesaler nih. Dulu keluarga kehidupan keluarga zaman dulu ini kalau beli itu langsung 3, langsung 5 gitu supaya nggak bolak-balik beli atau nggak bolak-balik ke supermarket gitu ya. Nah kalau sekarang kan nggak, ya kan, karena barangnya tersedia, kemudian pedagang ecerannya juga sudah banyak sekarang ya, di mana-mana ada mart, ada toko-toko kelontong, ini kita bisa dapatkan dengan mudah. Kalau dulu lebih susah. Gitu ya.
Nah, kalau sekarang dengan kemudahan, apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi dengan Internet of Things dan juga platform-platform shopper, ya, ini sudah nggak melalui pedagang besar lagi nih, ya, bisa langsung ke konsumen, sudah direct selling, ya, udah nggak pakai selling through wholesaler atau selling through the retailers gitu ya. Nah, ini tadi saya menjelaskan kira-kira alurnya itu seperti apa ya kalau yang direct dan yang indirect selling. Nah, kemudian saya ingin memperkuat nih kalau yang perdagangan, kalau yang menggunakan intermediary rules, ya, bahwa barang-barang yang diproduksi ini nanti didistribusikan ini melalui pihak-pihak yang berkompeten di lapangan gitu, seperti tadi pedagang besar atau juga pedagang eceran gitu ya. Jadi nggak langsung dari pabrik ya. Jadi barang diproduksi tidak langsung bisa dibeli di pabrik, tetapi harus melalui pedagang besar atau melalui pedagang eceran gitu ya. Nah, dulu ada perusahaan sepatu Bata, ya. Ini perusahaan luar negeri tapi namanya nama Indonesia. Ini dulu bisa dibeli di pabriknya langsung. Jadi nggak, kalau sekarang kan sepatu Bata itu nggak bisa dibeli di pabriknya langsung ya. Kalau dulu bisa dibeli langsung. Nah, karena apa? Karena produksinya besar dengan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga memungkinkan barang-barang yang diproduksi oleh sepatu Bata ini untuk dibeli langsung di pabriknya. Nah, kemudian orang yang jauh dari pabrik mungkin bisa beli di store-store-nya Bata pada waktu itu. Tetapi waktu itu Bata hanya punya kira-kira cuma 3 gerai, ya, di awal-awal dia masuk di Indonesia dalam memproduksi sepatu Bata. Nah, itu kira-kira intermediary role. Nah, sebetulnya kalau kita melihat intermediary rules, ini apa aja ya yang berkaitan dengan penjualan yang tidak langsung. Pertama, quantity yang pasti. Ya. Kita harus tahu di mana konsumen yang membutuhkan dan menginginkan barang dengan karakteristik yang sesuai dengan produk kita, yang membutuhkan dan menginginkan produk kita di suatu wilayah. Ya, jadi kita bisa mengagregasinya dulu. Kalau kita bisa mengagregasi, maka kita tidak akan salah targeting and segmentingnya, gitu ya. Nah, kemudian spreading area. Ini kalau kita mau beli barang ini, kira-kira jumlah yang tersedia mencukupi apa tidak ya? Apakah kita harus menggunakan strategi stok atau strategi just in time atau PO, pre-order? Mana yang kira-kira cocok untuk produk kita? Gitu. Tapi kalau jasa biasanya ya just in time, jasa tidak ada di stok, gitu ya. Jasa hanya just in time. Jadi pada waktu itu dipesan, pada waktu itu dibayar dan diterima, langsung dirasakan manfaatnya. Beda dengan produk. Ya. Kalau produk ini pada waktu itu dibeli, dipesan kemudian dibeli, belum bisa dirasakan manfaatnya. Ya. Tetapi setelah barang itu dibuka dan dipakai atau digunakan, baru bisa dirasakan. Nah, itu bedanya antara barang dan jasa gitu ya. Kalau barang bisa di stok, ya, stoknya bisa melalui pedagang besar atau pedagang eceran, ditaruh di sana dalam jumlah yang relatif banyak gitu ya. Tapi kalau jasa nggak bisa di stok, dia jasa itu direct selling gitu ya.
dia langsung ke customer, itu nggak bisa melalui intermedia gitu ya. Nah, kecuali platform-platform. Kalau platform itu ada ya, shopper platform ini ada intermediaries-nya ya, melalui apa namanya, misalnya kamu beli sesuatu di suatu shopper platform, kemudian sebelum bayar ini harus melalui apa dulu nih pembayarannya, mau cash, kalau cash itu direct, atau mau pakai pay letter. Nah, ada pay letter, kemudian atau mau pakai digital money atau e-money. Mana yang mau digunakan? Nah, ini yang akan juga menentukan apa namanya time utility-nya gitu ya. Kalau nanti time utility-nya barang, ini bisa apa namanya, bisa di stok lah istilahnya, bisa disimpan dulu lah. Tapi kalau jasa nggak bisa, time utility-nya ya just in time gitu ya. Nah, kemudian apa namanya, customer support. Nah, ini harus ada customer support-nya. Misalnya kita mau order barang dengan apa namanya, spesifikasi tertentu gitu ya. Nah, kalau yang jasa mungkin bisa customize. Kalau yang produk ya tidak semua produk bisa di customize. Ya, ada yang produk convenience yang sudah jadi tinggal dibeli kemudian dirasakan manfaatnya. Tapi kalau ada produk juga yang customizing. Misalnya kalau kita beli mobil mewah gitu ya, biasanya ada apa namanya, optional yang diberikan oleh produsen mobilnya atau ATPM-nya. Pak, beli mobil ini misalnya dashboard semua interiornya ini terserah Bapak mau pakai bahan dengan kualitas yang seperti apa, kemudian materialnya mau pakai apa, ini bebas karena Bapak membeli mobil mewah misalnya. Nah, ini kalau apa, bicara tentang barang dan jasa, beda sekali ya. Nah, kemudian consolidation rule, bahwa di dalam memasarkan atau menjual barang ini beberapa perusahaan ini mendistribusikan apa namanya, barangnya ini atau produknya ini pada waktu yang apa namanya, bisa diatur gitu ya. Karena apa? Karena ketersediaan tempat untuk menyimpan barang di gudang atau di pedagang besar ini harus dilihat full stok nggak di pedagang besar. Retailer bagaimana? Apakah retailer masih full stok juga atau tidak? Kalau ada jeda atau ada spare kosong untuk menyimpan stok baru bisa dikirim. Kalau penuh ya untuk apa dikirim? Barangnya belum laku kok. Nah, ini tadi intermediary rules. Jadi kalau yang tadi consolidation, kita akan berhubungan juga dengan logistik, ya, armada logistik. Mereka harus mengantarkan barang ini ke wholesaler atau ke retailer kalau stoknya kosong. Tapi kalau kalau tempatnya nggak ada buat stok, ya nggak bisa dikirim kan gitu. Nah, ini konsolidasi yang diperlukan dalam intermediaries. Gitu ya. Nah, di dalam jasa, ini saya memperkuat di dalam jasa, bahwa intermediary rules ini melalui beberapa tahapan proses. Ya. Pertama, bagaimana sih kita mengendalikan apa namanya, supaya kita tidak kelebihan mengirimkan barang yang kita produksi. Kalau produk. Tapi kalau jasa, jangan sampai kita tidak mengendalikan apa yang kita berikan ke pelanggan. Misalnya core produk kita
penerbangan, ya, mengantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi jangan over services, ya kan? Kalau over services nanti, oh ini apa sih, kok jadi ribet gitu. Ada pelanggan-pelanggan yang seperti itu. Ada pelanggan yang inginnya simple, udah antar aja, sampai di tempat ya sudah saya terima. Nggak perlu jasa tambahan atau nggak perlu jasa-jasa yang super luar biasa gitu. Nah, tetapi ada beberapa pelanggan yang menginginkan servis. Tapi kita lihat lagi dari karakteristik produk atau karakteristik barang atau jasa yang kita tawarkan. Ya, ini nggak bisa sama perlakuannya. Nah, kemudian kita harus punya konsistensi terhadap jasa yang kita berikan ke pelanggan. Nah, siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah ya para karyawan yang ada di perusahaan. Bahwa setiap layanan yang diberikan ini tergantung kepada karyawan yang berhadapan langsung dengan para pelanggan. Ya, sifatnya bisa internal, eksternal, atau integration. Nah, baru di bagaimana dalam proses penyampaian jasa ini bagaimana kita mendapatkan suatu penghargaan dari pelanggan bahwa mereka telah mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Gitu. Dari baik itu jasa yang diberikan langsung atau pelayanan yang diberikan oleh karyawan yang tidak berhubungan langsung dengan layanan yang diberikan. Misalnya kalau mau beli tiket di penerbangan gitu, misalnya mau beli tiket. Ini layanan dari depan pintu udah dibukain pintu oleh petugas keamanan. Kemudian ada layanan valet misalnya kalau tempatnya tidak memungkinkan untuk parkir yang sulit gitu. Atau juga pelayanan customer service yang ramah, tamah, kemudian kita datang diberikan segelas air minum tanpa kita minta misalnya gitu. Atau diberikan permen. Nah, ini bagian dari not in core product. Bukan dari bagian inti produk atau inti jasa yang kita berikan. Tetapi kita memberikan hal itu. Nah, ini untuk services ya. Bagaimana kita mendeliver jasa ke pelanggan ini dengan budaya yang dimiliki oleh perusahaan ini sendiri. Apakah budayanya ini budaya cepat, budaya ramah, atau budaya cuek-cuek aja gitu, atau budaya yang ya udah lo beli ya silahkan aja, ya nggak ada pelayanan apa-apa ya udah beli aja gitu, datang beli tiket kasih tiket beli pergi pulang gitu. Ada perusahaan yang masa bodoh mau parkirnya susah, mau tempat menunggu antriannya nggak ada, itu masa bodoh aja. Ada juga perusahaan gitu. Tetapi lebih banyak sekarang perusahaan yang sudah memperbaiki dirinya dengan memperbaiki citra dan budaya perusahaannya. Supaya apa? Supaya bisa memberikan pelayanan yang optimal, bukan hanya jasa intinya saja, tetapi adding value-nya juga ada. Ada product value proposition yang didapat oleh pelanggan. Ya. Nah, ini role of intermediary in services within a delivery process. Ya. Nah, barulah kita bicara sebetulnya apa sih yang di delivery. Nah, kalau kita lihat bahwa pemasaran jasa ini suatu kegiatan yang didasari dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai. Tadi sempat saya bicara product value proposition. Ini product value proposition. Nilai dari produk yang diberikan.
baik itu barang maupun jasa. Nah, kita lebih spesifik ke jasa. Ya. Walaupun jasa yang kita tawarkan mungkin sama dengan perusahaan-perusahaan lain, tapi kita harus punya ciri tertentu. Ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dengan baik. Ada beberapa hal yang penting. Pertama adalah a key differentiator atau kunci dari pembeda jasa yang kita tawarkan. Ya. Dengan petugas atau dengan pramugara yang baik, kemudian memberikan jasa-jasa yang ya bisa dikatakan unik gitu ya, tidak sesuai, bukan tidak sesuai, menambahkan jasa, menambahkan nilai kepada inti jasa yang ditawarkan. Nah, ini bisa mendapatkan state of mind-nya customer. Kalau kita sudah mendapatkan state of mind-nya customer, wah ini udah customer akan bisa jadi loyal terhadap brand ataupun terhadap perusahaan kita. Ya. Dan ini akan menarik perhatian buat perusahaan, akan memberikan perhatian untuk pelanggan untuk membeli lagi jasa kita, untuk menikmati lagi jasa kita, karena mereka terpuaskan dengan kebutuhannya atau dengan keinginannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pentingnya hubungan antara staf yang melayani dengan pelanggan. Ya. Harus mendapatkan atau harus menciptakan relasi yang baik antara perusahaan dan pelanggan. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah ya para karyawan, the employees. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kepercayaan. Nah, ini sulit mendapatkan kepercayaan. Kalau kita bicara produk ya, dirasakan enak, dirasakan kalau jasa barang ya, kalau dirasakan enak, manisnya pas. Atau kalau jus misalnya bulir-bulir jusnya atau serat-serat jusnya ini terasa, terus tidak meninggalkan rasa di tenggorokan gitu misalnya, dan segar dan segala macam. Ini kalau produk. Atau sepatu misalnya kalau dipakai nggak sakit, dipakai lari nyaman, dipakai jalan nyaman, dipakai berdiri nyaman, tidak bikin kaki keringetan misalnya. Ini kalau produk. Ya, tapi kalau jasa ini sulit sekali untuk mendapatkan kepercayaan. Harus benar-benar terpuaskan dari sisi not only the state of mind the customer, but from the side of the heart of the customer. Jadi state of the heart of the customer, and then state of mind of the customer. Ada dua tuh ya. Ini untuk mendapatkan trust. Wah, susah sekali mendapatkan trust kalau di bidang jasa. Ya. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah customer retention. Jangan lupa bahwa kita harus memaintain customer kita. Kita. Atau kita harus memaintain. Gimana caranya? Berikan voucher, berikan diskon, berikan potongan harga, dan berikan value added di dalam jasa-jasa. Kalau dia terlupakan, ingatkan. Customer kita lihat database-nya, ada yang ulang tahun, kirimkan email. Bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, ya kan? Kirimkan kartu ucapan, sentuh hatinya, gitu kan? Supaya kita mendapatkan reminder. Wah, gile. Saya pergi pakai Qatar Airways, ya kan? Ini dia masih ingat saya ulang tahunnya kapan loh. Dia masih ingat kapan terakhir saya pergi pakai Qatar. Luar biasa.
ini akan mengingatkan lagi. Padahal udah lama perginya misalnya. Kemudian dikasih poin frequent flyers misalnya. Secara cuma-cuma. Nih dapat 1000 frequent flyers. Wah, bisa pakai lounge, bisa pakai apa namanya baggage ya, baggage kupon misalnya lebih dari 60 kilo free of charge. Atau mendapatkan upgrade class, misalnya dari Yankee class to C class atau ke business class atau ke first class. Hal-hal yang seperti ini yang bisa kita lakukan dengan memaintain customer lama. Dan jangan lupa kita harus fokus terhadap apa yang diinginkan oleh customer. Terus kira-kira kalau customer punya standar tuh kita harus ngikutin nggak? Ya harus ikutin. Standar pelayanan kita terlalu rendah nih, kata customer. Nah, kita naikin. Kalau ada komplain kita harus kasih respon. Jangan ada komplain didiemin aja. Nah itu yang yang dibahas tentang customer retention. Nah baru nih saya mengingatkan di pertemuan-pertemuan yang lalu yang dijual tuh ini apa? Kalau kita lihat dari karakteristik pemasaran jasa, pertama yang kita jual itu intangibility. Ini barangnya nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa, nggak bisa dicium, nggak bisa didengar sebelum kita membeli barang itu. Dan tidak bisa juga menilai hasil jasa yang kita beli kalau kita belum merasakan, kita belum menikmati hasil jasanya, belum kita beli kita nggak bisa. Nah nanti gimana caranya supaya kita bisa minimal attract dulu deh. Kalau udah attract, interest, desire, and then action gitu ya di dalam pemasaran AIDA. Melalui apa? Melalui testimoni atau apa namanya? Setelah testimoni itu biasanya suka terima kasih ya barangnya sudah diterima, barangnya bagus dan seterusnya. Itu nanti diposting ya kan di media sosial. Nah, itu juga bisa. Sehingga kita ada attract tuh. Baru oh ini tuh ada yang udah pernah pakai jasanya. Oh bagus. Oke lah. Saya coba beli. Nah, yang kemudian ada lagi inseparability. Jadi yang namanya jasa ini ya diproduksi dan dikonsumsi pada saat itu juga. Jadi nggak bisa nanti setelah kita beli terus nanti dikonsumsinya, nggak bisa. Ini bisa dirasakan kalau dia sudah mengkonsumsi dan diproduksi saat itu juga gitu. Pada saat yang bersamaan. Beda kalau barang kan, kalau barang diproduksi dulu, fabrikasi ya kan, kemudian dikemas dengan baik, kemudian dikirim ke gudang, dari gudang dikirim ke agen atau distributor ya. Kemudian dikirim ke pedagang eceran baru bisa dibeli. Nah, kalau jasa enggak. Apakah kita ke dokter gigi? Pak, saya mau periksa gigi. Oh iya Pak, bayar dulu. Nanti periksanya bulan berikutnya gitu. Kan nggak bisa. Ya pada saat itu juga. Gitu. Itu jasa. Atau juga kuliah. Kalau kuliah kalian datang ke kelas gitu ya. Ketemu dosennya ya kalian merasakan apa yang diterangkan oleh dosen. Kalian bisa mendapatkan informasi apa yang diterangkan oleh dosen. Tapi kalau kalian nggak datang di dalam kelas, ya gimana kalian mau merasakan? Nah itu jasa. Ya.
Nah, kemudian sifatnya juga sangat bervariasi. Nah, kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa ini baik moral ataupun motivasi karyawan dalam melayani konsumen ini harus baik. Kalau tidak baik, maka nanti pelanggan ini tidak bisa mendapatkan jasa inti dari apa yang kita tawarkan. Akhirnya nanti nggak dapat penilaian yang bagus, tidak mendapatkan trust, tidak termotivasi untuk beli kembali atau mendapatkan jasa kita kembali. Udah sampai di situ aja. Nah, jangan sampai begini. Jadi kalau udah jasa ini super detail, ya. Kemudian juga yang namanya jasa ini harus benar-benar tulus dari hati bekerjanya nih. Kalau enggak, wah udah kita bisa ketinggalan sama provider jasa yang lainnya. Ya. Nah, kemudian ini sifatnya kalau jasa itu ya tidak tahan lama, ya karena tidak bisa disimpan jasa itu. Ya nanti beli sekarang, nanti misalnya saya mau ke dokter mata, Pak, saya mau cek mata misalnya, mata saya nggak bisa lihat dengan jelas gitu. Saya bayar dulu, tapi nanti periksanya 3 bulan lagi ya Pak. Yo nggak bisa. Saat itu juga kan gitu. Namanya jasa. Ya. Nah ini tadi karakteristik dari pemasaran jasa. Jadi pemasaran jasa itu harus betul-betul bisa menguatkan inti dari jasa itu sendiri dan menambahkan nilai dari produk atau dari jasa yang ditawarkan. Nah, saya mengingatkan nih, ya, ini yang kita jual ya, bahwa di dalam bauran pemasaran atau marketing mix, kalau kita barang ini ada 4. Pertama ada produk, price, place, kemudian promotion. Nah, bagaimana dengan yang jasa? Kalau jasa harus ditambah 3. Kalau tadi produk, price, place, promotion, tambahin 3 lagi apa? People, process, and physical evidence. Nah, 7P ini merupakan marketing mix-nya jasa. Berbeda dengan marketing mix-nya barang. Kalau barang hanya 4 saja ya, yang menjadi elemen utamanya. Tetapi kalau jasa ini ada 7. Yaitu product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Nah, dari 7 ini nggak bisa kita ambil 1 saja, atau 5 saja, atau 6 aja. Ini harus semuanya. Dan semua elemen yang ada di marketing mix, ini saling mengkualifikasi, saling terintegrasi antara satu elemen dengan elemen yang lainnya. Berkait. Beda dengan produk barang. Nah ini kalau jasa ini sangat spesifik. Nah ini tadi marketing mix di jasa, ya ada 7P. Nah, saya mau mengenalkan lagi, kalau marketing channel tuh yang gimana? Nah, pertama, marketing channel itu bisa melalui sosial media, media sosial, ya, atau jaringan sosial juga bisa. Pakai apa? Bisa pakai influencer, bisa pakai brand ambassador, atau bisa pakai cara-cara yang lain. Misalnya pakai Instagram Reels, atau juga pakai TikTok. Ya, kalau sekarang kan modelnya gitu ya. Supaya apa? Supaya lebih cepat tersebar pemasarannya.
Ini salah satunya adalah sosial media. Yang kedua adalah email. Tapi kalau email tuh biasanya kalau iklan atau promosi di email saya sudah nggak lihat tuh di email. Udah saya masukin aja ke bulk gitu kan, atau ke junk, atau di spam aja. Tapi masih ada yang melakukan hal ini. Gitu ya. Bisa dilakukan melalui email. Misalnya tadi ya bagaimana memaintain customer lama. Kita lihat datanya, anniversary-nya, kemudian ulang tahunnya, atau yang lainnya. Nah, kita sentuh dengan email, bisa juga. Nah, kemudian juga ada paid search. Ya. Paid search itu pakai pembayaran. Pembayarannya seperti apa? Maunya melalui credit card, melalui debit card, melalui Visa, atau mau pakai e-money, atau juga pay letter. Yang mana nih? Wah, ini makin menarik. Nah, ini salah satu saluran marketing juga. Loh, pembayaran kok pakai saluran marketing? Iya dong. Kan di situ ada providernya. Providernya yang memasarkannya nanti kan. Kalau semakin mudah pembayaran, maka customer akan lebih senang kan. Wah, lagi nggak punya cash. Aduh, duit lagi tipis. Pakai pay letter aja deh. Nah, tapi hati-hati pakai pay letter ya. Jangan membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif. Gitu. Biasanya kalau pay letter tuh insidensial gitu ya. Jangan beli gadget pakai pay letter. Wah, ini repot nanti. Ya. Nah, ini paid search. Kemudian melalui offline promo. Offline promo tuh ya biasanya ada di store lah. Ya. Biasanya kan kita naruh iklan di gedung-gedung gitu kalau jasa ya. Kalau produk kan ya bisa di booth-nya produk tersebut gitu. Kalau di dalam groceries gitu ya. Tapi kalau di tempat-tempat lain ya pasti akan pilih-pilih gitu ya. Tidak di semua tempat bisa beriklan tentang beberapa produk convenience gitu. Beda dengan jasa bisa di mana aja gitu ya. Nah, ini offline promo. Kemudian juga atau pakai digital marketing. Ya. Digital marketing yang gimana, Pak? Pakai hashtag. Itu digital marketing. Begitu kita buka hashtag apa gitu ya, itu kebuka semua. Itu digital marketing tuh. Hashtag itu. Ya. Dan sangat masif gerakannya. Begitu orang hashtag misalnya apa gitu, itu langsung terbuka semua yang menggunakan hashtag itu. Apalagi kalau kita jualannya pakai hashtag, wah itu cepet banget. Ini digital advertising. Atau saluran marketing juga bisa melalui PR ya, atau public relation, misalnya seperti tadi mau membeli tiket bisa melalui PR, atau mau menyewa ruangan, atau juga complaining ya, juga bisa melalui PR. Nah, ini tadi adalah marketing channel. Jadi ada beberapa marketing channel, sebetulnya banyak ya. Ini saya memberikan beberapa contoh saja, yaitu ada social media, email marketing, paid search, kemudian offline promo, digital advertising, dan juga public relation, serta saluran marketing yang lainnya. Ya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih sudah ada di kelas saya. Saya ucapkan selamat menempuh ujian tengah semester. Bahan-bahan materi bisa kalian cek di Classroom dan bisa mengakses data-data
baik itu materi-materi yang pernah kita bahas maupun slide yang sudah pernah saya tampilkan. Itu saja dari saya. Good luck for your exam. Terima kasih. Sampai ketemu setelah ujian tengah semester. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu and Shalom.